Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat hidayah. Kita berjumpa pada perkuliahan pagi ini bersama Profesor Dr. Saifullah SHMA. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ananda sekalian, pada pagi hari ini ada sebuah tema menarik yang akan disampaikan oleh Profesor, yakni mengenai pembaharuan dalam Islam di anak benua India. Ini adalah sebuah tema yang menarik, ya, bagaimana pembaharuan dalam Islam, ya, yang ada di berbagai anak benua di India. Ya, silakan Ananda catat, silakan disimak dengan baik. Kemudian nanti pada akhir perkuliahan akan ada sesi tanya jawab untuk lebih memperdalam mengenai materi yang disampaikan oleh Profesor. Kepada Prof, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Terima kasih Prof. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serial mata kuliah Sejarah Asia Selatan untuk pagi ini dan untuk Jumat pagi besok untuk kelas A dan kelas B akan berbicara tentang sebuah tema masih di negara India, Pakistan, dan juga Bangladesh, yang di dalam beberapa istilah disebut dengan anak benua India. Ya, jadi jangan kaget, Ananda sekalian, India. Maksudnya kalau diindahkan menjadi negara, ya teritori dan Bangladesh. Ya, definisi-definisi, ya, pengertian pembaharuan dalam Islam, ya, lalu latar belakang kenapa ada pembaharuan beserta tokoh-tokohnya, lalu apa manfaat pembaharuan, ya. Pembaharuan dalam Islam ialah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Ya. Jadi saudara-saudara, sebenarnya Islam itu sudah baharu. Islam itu sudah baharu. Dari awal dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW, Islam itu sudah baru. Sehingga Islam tidak pernah ketinggalan zaman. Lalu kalau gitu untuk apa ada pembaharuan dalam Islam? Pembaharuan dalam Islam bukan mengenai materi ajaran agama, tapi cara kita, cara umatnya, cara saya, cara kita semua dalam memahami Islam. Jadi yang kita perbaharui, saudara, adalah cara kita memahami Islam. Jadi kita tidak menambah-nambah ayat Al-Quran, ya, tidak menambah-nambah hadis. Jadi bukan pembaharuan materi Islam, tapi pembaharuan di dalam memahami Islam. Saya kira ini penting, saudara, karena ketika guru saya, Profesor Harun Nasution, mula-mula mengajarkan tentang pembaharuan dalam Islam di Jakarta, ketika saya kuliah di Jakarta, terjadi semacam polemik yang agak lama, ya. Ada satu kelompok yang mengatakan tidak ada pembaharuan dalam Islam. Sedangkan Harun Nasution mengatakan ada pembaharuan dalam Islam. Kuncinya adalah bukan pembaharuan Islam, tapi pembaharuan dalam memahami Islam. Oke, ya. Ada beberapa istilah, ya, ada pembaharuan, ada modernisasi, ada reformulasi. Ini agak mirip, ya, tapi kita menggunakan kata pembaharuan yang agak mirip dengan modernisasi, ya. Pembaharuan Islam upaya untuk menyesuaikan keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Modernisasi proses pergeseran sikap mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini.
Jadi di dalam makalah ini dan dalam pemahaman berikutnya, yang kita gunakan adalah kata pembaharuan dan modernisasi ini. Oke, ada revitalisasi, ada rekonstruksi, ada reaktualisasi, ada reinterpretasi. Ya, ini istilahnya agak mirip, tapi kita menggunakan dua kata, yakni pembaharuan dan modernisasi. Oke. Kenapa perlu ada pembaharuan dalam Islam? Apa latar belakang pembaharuan dalam Islam? Ya, pada zaman Islam klasik, pembaharuan itu dibutuhkan karena Nabi sudah meninggal dunia. Karena khalifah-khalifah yang menggantikan Nabi itu silih berganti. Lalu terjadinya jatuhnya dinasti Umayyah, terjadinya perang salib, terjadinya perpecahan di kalangan Islam. Ini mengharuskan adanya pembaharuan dalam Islam di zaman klasik. Di zaman pertengahan, ya, pembaharuan di kalangan Islam itu diperlukan karena keturunan Genghis Khan itu membawa kehancuran umat Islam. Seperti sudah ketahui 1258 itu Baghdad ditaklukkan oleh Mongol. Semua perpustakaan, semua buku-buku, semua ulama yang berorientasi keislaman itu dihancurkan. Sehingga sungai Eufrat dan Tigris itu bagaikan merah oleh darah ulama dan hitam oleh tinta buku-buku. Itu sebabnya maka diperlukan pembaharuan di era pertengahan, di zaman pertengahan. Ya, lalu Mongol menghancurkan Mesir, peperangan dinasti Kristen, dinasti Islam di Spanyol, ya. Lalu penghancuran khalifah, lalu kebangkitan kultural dan administrasi di bawah pengaruh bangsa-bangsa barat. Ini latar belakang diperlukannya pembaharuan di kalangan Islam. Lalu untuk zaman modern, kenapa diperlukan pembaharuan Islam di dunia modern, ya di era modern, yakni kedatangan Napoleon di Mesir. Apa artinya kedatangan Napoleon di Mesir itu? Ya, waktu itu di Mesir kita masih berada di abad pertengahan, di abad keterbelakangan. Sedangkan Barat waktu itu sudah maju ke depan. Dia memperkenalkan percetakan, di mana kalangan Islam masih menulis dengan khat, dengan tangan. Dia memperkenalkan tentang berbagai teknologi modern. Sebegitu modernnya dia bisa meneliti apa yang ada di bawah piramid dan seterusnya. Kedatangan Napoleon adalah semacam tonggak berpindahnya era abad pertengahan dalam Islam ke era modern dalam Islam. Lalu munculnya kebangkitan Islam di bawah Muhammad Abduh, di bawah Jamaluddin Al-Afghani, dan seterusnya. Seluruhnya, saudara, setiap periode ada hal-hal yang menyebabkan diperlukannya pembaharuan dalam Islam. Ya, di zaman klasik, pembaharu itu ada di kalangan Al-Razi, Ibnu Sina, ada Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Rushd. Dalam bidang opti ada Abu Ali Al-Hasan. Di dalam astronomi itu ada Al-Fazari, Al-Fargani, Al-Batani, Al-Biruni. Ini pembaharu Islam di era klasik. Di abad pertengahan muncul Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Farabi. Sedangkan di era modern muncul Sir Said Ahmad Khan, Said Qutb, Al-Qardawi, Taha Hussein, Muhammad Abduh, dan Jamaluddin Al-Afghani. Ini tokoh-tokoh di era modern, ini tokoh di era pertengahan, dan ini di era klasik. Tokoh-tokoh yang tampil menghiasi pentas pembaharuan dalam Islam untuk zamannya. Oke. Kita kembali ke apa yang mempengaruhi munculnya pembaharuan dalam Islam. Ya. Yang pertama, ajaran Islam sudah bercampur dengan ajaran-ajaran yang kadang-kadang di luar Islam, yang kadang-kadang jauh dari Islam. Bisa datang dari budaya Persia, Hindu, animisme, dan lain-lain. Lalu pada abad pertengahan itu disebut juga dalam Islam sebagai zaman kemunduran dalam Islam, pintu ijtihad sudah tertutup. Di era ini seakan-akan yang boleh berijtihad hanya di zamannya Syafi'i, Maliki, Hanbali saja.
Sekarang kita tidak perlu lagi berijtihad. Seakan-akan pintu ijtihad, pintu berpikir keras sudah tertutup. Ya. Lalu sebaliknya di pihak Barat sudah terjadi perkembangan kebudayaan yang luar biasa. Sehingga terjadi perbedaan implementasi dalam kehidupan masyarakat. Kalau yang masyarakat Muslim seakan ketinggalan, masyarakat yang berorientasi ke Barat seakan terdapat kemajuan dan seterusnya. Ini faktor yang mempengaruhi. Sekarang kita maju ke tema kita, yakni pembaharuan di India. Ini ada dua periode, saudara. Yang pertama periode Mujahidin dan periode Aligarh. Ya, periode Mujahidin dan periode Aligarh. Yang Mujahidin itu tokohnya Abdul Aziz, Said Ahmad Syahid, lalu nanti Said Ahmad Khan. Ya. Nah, siapa Abdul Aziz? Ini lahirnya, ini pemikirannya. Pintu ijtihad harus selalu terbuka. Ini sebagai reaksi terhadap pemikiran masyarakat yang menyatakan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup. Abdul Aziz menjawabnya bahwa pintu ijtihad harus selalu terbuka. Jadi semua umat Islam harus berpikir keras. Seperti Imam Syafi'i, Maliki, Hanbali, berpikir keras untuk zamannya. Jadi jangan ada pintu ijtihad yang tertutup. Lalu ada Syahid Ahmad Syahid, ya. Dia menjadi seorang murid dari Abdul Aziz yang tadi sudah kita sampaikan. Apa pemikirannya? Dia ingin memurnikan atau membersihkan ajaran tauhid, ya, yang sepertinya sudah banyak bercampur dengan adat lokal, ya, dan tradisi-tradisi Islam lainnya. Misalnya di India, saudara, sudah terlalu banyak bercampur dengan ajaran Hindu. Sudah terlalu banyak upacara-upacara yang sebenarnya di luar Islam. Ini pemikiran Said Ahmad Syahid. Lalu berikutnya Said Ahmad Khan. Ini tokoh besar pembaharuan yang akan kita banyak berbicara tentang Said Ahmad Khan. Siapa dia? Said Ahmad Khan berasal dari keturunan Hussein, cucu Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Jadi ini neneknya ini saudara, dia sudah jadi pembesar di istana zaman Al-Maghir II. Ya. Ini keturunan terakhir dari Mughal, kerajaan Mughal di India. Penguasa Islam Mughal di India. Ya. Pemikiran Said Ahmad Khan, umat Islam tidak boleh ketinggalan, ya, dari umat Hindu. Jadi sebenarnya saudara, adanya pluralisme, pluralitas, keanekaragaman itu ada juga baiknya. Kita boleh membandingkan posisi kita dengan posisi umat-umat yang lain. Khusus di India, bagi Said Ahmad Khan, adanya perbedaan perlakuan Inggris misalnya terhadap umat Hindu dan umat Islam, sehingga umat itu kelihatan lebih maju, itu menyebabkan Said Ahmad Khan berpikir keras bagaimana caranya memajukan, yang memperkasakan Said Ahmad Khan. Apa yang dia lakukan? Ya, apa yang dia lakukan oleh Said Ahmad Khan? Merubah sikap mental yang tadinya tidak mempercayai kekuatan akal dan hukum alam menjadi percaya terhadap kekuatan akal. Tidak dapat dibantah, saudara, ada bahagian-bahagian tertentu dari pemikiran umat Islam klasik, misalnya percaya takdir secara salah. Bagaimana percaya takdir secara salah? Dan inilah saya kira pemikiran kaum Jabariyah, ya, bahwa seluruhnya adalah takdir Tuhan. Manusia tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk merubah kehidupannya. Kita takluk sama sekali. Itu paham Jabariyah. Ini yang sama sekali dirubah oleh Said Ahmad Khan. Memang ada takdir, tapi sebelum kita tahu takdir, ada upaya, ada ikhtiar. Dan ikhtiar itu mendahului. Ya, kita baru tahu takdir setelah terjadi. Dan sebelum takdir terjadi,
dipenuhi oleh upaya ikhtiar yang luar biasa. Bagi Said Ahmad Khan, kita jangan melompat ke arah takdir, percaya takdir sebelum kita berusaha. Saya kira ini sampai sekarang masih terbuka di kalangan umat Islam di Indonesia atau di mana-mana, kita memahami takdir secara salah. Sehingga apa? Sehingga kita misalnya mahasiswa tidak mau belajar karena belajar apapun nanti takdirnya nanti Tuhan juga menentukan. Tidak mau belajar dan segala. Saya kira ini memahami takdir yang salah. Bahkan saudara, ada yang lebih dahsyat dari itu. Umar bin Khattab, ya, Khalifah Rasyidun yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq, justru memiliki konsep bahwa takdir itu ada dua. Ada takdir yang absolut, ada takdir yang relatif. Ada takdir absolut yang tidak bisa dirubah sedikit pun. Ya, misalnya rezeki kita, lalu ajal atau umur kita dan seterusnya, itu takdir yang absolut. Bahwa kita dilahirkan oleh ibu kita bernama siapa, itu takdir yang absolut. Tapi kita akan menjadi miskin atau kaya, kita menjadi sehat atau sakit, itu takdir yang relatif, tergantung kepada kita berusaha. Ini bagian yang dirubah oleh Said Ahmad Khan. Yang kedua, secara peradaban dia mendirikan sekolah, ya, Muhammadan, ya, Anglo Oriental College di Aligarh, yang mula-mula hanya sekolah setingkat SLTA, kemudian lalu berubah menjadi perguruan tinggi. Ini dia Said Ahmad Khan. Yang saya kira India, Pakistan, Bangladesh tidak akan bisa menjadi Islam seperti yang kita saksikan hari ini di India, Pakistan, Bangladesh, kalau tidak ada seorang bernama Said Ahmad Khan. Umat Islam India, anak benua India, berhutang budi kepada kehadiran, pemikiran seorang Said Ahmad Khan. Dan saya kira juga di Indonesia. Nah, jadi, saudara-saudara, ini setelah didirikan oleh Said Ahmad Khan, gerakan Aligarh ini mula-mula berbentuk gerakan, lalu berubah menjadi sekolah, lalu kemudian berubah menjadi perguruan tinggi. Sekarang kita temukan perguruan tinggi Aligarh di India. Tokoh ini bisa Sayyid Amir Ali, ada Muhammad Iqbal, Muhammad Ali Jinnah yang mendirikan negara Pakistan, Maulana Abul Kalam Azad yang tetap berada di India dan tidak pindah ke Pakistan. Lalu dia nanti pernah menjadi Menteri Pendidikan India, Maulana Abul Kalam Azad. Said Amir Ali terkenal dengan bukunya The Spirit of Islam. Muhammad Iqbal terkenal dengan syair-syairnya yang sangat menyentuh hati. Muhammad Ali Jinnah adalah bapak Pakistan. Maulana Abul Kalam Azad adalah seorang tokoh Muslim yang tidak pindah ke Pakistan pada waktu Pakistan didirikan. Dia tetap bertahan di India. Ini perguruan tinggi Aligarh. Ya. Sekarang sudah menjadi perguruan tinggi yang sangat terkenal di India. Said Amir Ali. Amir Ali adalah murid Said Ahmad Khan yang memandang bahwa ini kecilkan dulu nih. Oke. Oke. Jadi Amir Ali adalah muridnya Said Ahmad Khan, ya. Dia ingin sekali bahwa umat Islam ini sejajar, kalau tidak akan lebih tinggi. Bahkan ada prinsip dalam Islam bahwa al-Islam ya'lu wala yu'ala alaih. Islam itu lebih tinggi dari yang lain. Jadi setidak-tidaknya bagi Said Amir Ali, umat Islam harus sejajar. Kalau tidak akan lebih tinggi, sejajar. Jangan lalu ketinggalan dari umat-umat yang lain. Di India mungkin ketimbang umat Hindu, atau mungkin juga dari Inggris yang waktu itu sedang memerintah Inggris. Oke. Ini dia Sir Said Amir Ali dan karangannya The Spirit of Islam. Ya. Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal dilahirkan di Sialkot, Punjab. Ya, sekarang jadi Pakistan. Dahulu waktu itu masih menjadi India.
Ya, Iqbal berasal dari keluarga Brahma Kashmir, tapi nenek moyangnya Muhammad Iqbal telah memeluk Islam 200 tahun sebelum ia dilahirkan. Ayah Muhammad Iqbal, Nur Muhammad, adalah penganut Islam yang taat dan cenderung kepada ilmu tasawuf atau sufi. Dengan lingkungan dan asuhan yang ada dalam rumah, ya, maka Muhammad Iqbal telah menanamkan roh Islam ke dalam jiwa Muhammad Iqbal. Ia masuk sekolah dasar dan sekolah menengah di Sialkot, dan pada masa yang sama ia mendapatkan pendidikan agama secara langsung dari seorang guru yang bernama Mir Hasan. Dari guru beliau ini, ia memahami Islam secara mendalam, ya, mengajarinya sikap kritis dan mengasah bakat dalam dunia kesusastraan. Yang paling penting, sudah setiap mendengar kata Muhammad Iqbal adalah dia adalah ahli sastra yang luar biasa, khususnya sastra sufi. Jadi seandainya sudah nanti ada yang menulis tentang biografi dan perjuangan Muhammad Iqbal terkenal adalah karena syair-syair sufi, syair-syair yang bernuansa tasawuf, ya. Dia doktornya di Jerman, saudara. Tapi bagaimanapun dia menulis tentang filosofi Islam, ya. Oleh karenanya berbicara Iqbal berarti berbicara syair-syair sufi. Muhammad Iqbal salah seorang tokoh abad 20 yang menjadi kebanggaan dunia Islam, ya. Dia terkenal sebagai penyair besar dalam peradaban dunia sastra Islam. Pemikir, filosof, ahli perundang-undangan, reformis, politikus, ahli kebudayaan, dan pendidikan. Ini bidang atau yang dimasuki, yang dikembangkan oleh Dr. Muhammad Iqbal. Ya. Kalau kita perhatikan karya-karya yang dituangkan dalam syair-syair dan puisinya, dapat kita tangkap bahwa beliau tidak hanya menyerukan rasa hati dalam pembentukan atau kemerdekaan negara Pakistan, tapi juga tentang kegemilangan masa Islam di Spanyol, mengenai nasib umat Islam, serta faktor-faktor yang menjadi penyebab kemunduran umat Islam, dan faktor-faktor yang mendorong kebangkitan umat Islam. Beliau juga menyinggung tentang keburukan dan kebaikan budaya Barat, dan sebagainya. Kenapa dia tahu budaya Barat? Karena dia sekolah di Barat. Ini Muhammad Iqbal. Ini antara lain syair-syair yang dia tulis, saudara. Ya. Syair-syair ditulis dalam bahasa Urdu. Dan sebahagian sudah banyak terjemahkan ke dalam bahasa, banyak bahasa. Antara lain bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan juga ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya. Jadi kalau Anda saksikan di pustaka-pustaka, Anda akan banyak menemukan buku-buku terjemahan dari Muhammad Iqbal. Nah, sekarang kita akan masuk ke tokoh berikutnya, Muhammad Ali Jinnah. Kalau mendengar kata-kata Ali Jinnah, yang terbayang dia adalah Bapak Pakistan. Ya, Bapak Pakistan. Karena di tangannya lah Pakistan lahir. Oke. Muhammad Ali Jinnah seorang anak saudagar dan lahir di Karachi, ibu kota Pakistan sekarang, ya. Di masa remaja ia telah pergi ke London untuk meneruskan studi, dan di sana ia memperoleh kesarjanaan dalam bidang hukum pada tahun 1896. Jadi Muhammad Ali Jinnah adalah ahli hukum, tamatan London. Pada tahun itu ia kembali ke India dan bekerja sebagai pengacara di Bombay. Tidak lama setelah itu ia menggabungkan dengan Partai Kongres. Ini Partai Kongres ini partai nasionalis India. Ya. Ingat ya kata-kata Partai Kongres. Jadi Muhammad Ali Jinnah pernah bergabung ke Partai Kongres. Partai Kongres partai nasionalis yang menggabungkan antara umat Hindu dan umat Islam di dalamnya. Pada awalnya India hanya memiliki satu partai, ini Partai Kongres. Ya. Pada tahun 1913, Jinnah dipilih menjadi Presiden Liga Muslim. Ya, jadi saudara-saudara, pada awalnya dia bergabung ke Partai Kongres, belakangan ada partai baru disebut dengan Liga Muslimin. Kemudian dia diangkat menjadi Ketua Liga Muslim. Kenapa ada Partai Liga Muslim di luar Partai Kongres? Jawabnya, karena hanya dengan Partai Liga Muslim lah kepentingan umat Islam India dapat dijamin melalui ketentuan undang-undang. Ya, untuk itu ia mengadakan pembicaraan dan
perundingan dengan pihak Kongres Nasional India. Salah satu hasil perundingan adalah perjanjian Lucknow 1916. Menurut perjanjian itu, umat Islam India akan memperoleh daerah pemilihan terpisah. Dan ketentuannya akan dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar India yang disusun kelak kalau telah tiba masanya. Ya. Lalu dalam konferensi meja bundar London yang diadakan pada tahun 1930 sampai 1932, ia menjumpai hal-hal yang menimbulkan perasaan kecewa dalam dirinya. Ia akhirnya memutuskan mengundurkan diri dari lapangan politik dan menetap di London. Di sana ia bekerja sebagai pengacara. Dalam pada itu Liga Muslimin perlu pimpinan baru. Maka pada tahun 1934 ia diminta pulang oleh teman-temannya, dan pada tahun itu juga ia dipilih menjadi ketua tetap dari Liga Muslimin. Di bawah pimpinan Jinnah, ya, Liga Muslim berubah menjadi gerakan rakyat yang kuat. Ya. Para Perdana Menteri Punjab, Bengal, Sindhi juga mulai mengadakan kerjasama dengan Jinnah. Sokongan Islam India kepada Jinnah dan Liga Muslim bertambah kuat, dan ini ternyata dari pemilihan 1946. Kedudukan Jinnah dalam perundingan dengan Inggris dan Partai Kongres Nasional India mengenai masa depan umat Islam India bertambah kuat. Pada tanggal 14 Agustus 47, Dewan Konstitusi Pakistan dibuka dengan resmi, dan keesokan harinya 15 Agustus 47, ya. Jadi tanggalnya dekat dengan kemerdekaan Indonesia, tapi tahunnya berbeda. Kita merdeka tahun 45, tapi Pakistan tahun 47. 15 Agustus 47 Pakistan lahir sebagai negara bagi umat Islam di luar India. Jinnah diangkat menjadi gubernur jenderal dan mendapat gelar Qadi Azam, pemimpin besar dari rakyat Pakistan. Ingat saudara, Pakistan merdeka 15 Agustus tahun 47. Dan dia menjadi pemimpin besar pertama Pakistan. Ini Muhammad Ali Jinnah. Muhammad Ali Jinnah. Seorang sarjana hukum, pengacara, tamatan London. Mula-mula dia bergabung di Partai Kongres, akhirnya kecewa dengan Partai Kongres, lalu bergabung dengan Liga Muslim, akhirnya di bawah dukungan banyak sekali negara-negara bagian di Pakistan, di India Barat yang sekarang menjadi negara Pakistan, lalu akhirnya 15 Agustus 47 lahirlah negara Pakistan. Sekarang Maulana Abul Kalam Azad. Ini juga salah seorang tokoh pembaru Islam di India. Azad lahir di Makkah, saudara, ya, dan tinggal di sana sampai berusia 7 tahun. Ayahnya Khairuddin, seorang tokoh sufi berasal dari Kalkutta, ya, Kalkutta, dari Benggala Barat. Di bawah pengawasan kata ayahnya, Azad melanjutkan mempelajari ilmu-ilmu agama, walaupun dia kurang suka dengan cara dan metode restriktif dan otoritarian dalam pengajaran silabusnya. Oleh karena itu, Azad Prakasa sendiri, Azad muda secara diam-diam mempelajari juga buku-buku dalam bahasa Urdu dan syair-syair Persia, dan bahkan belajar memainkan sitar, alat musik India. Pada usia 14 sampai 22 tahun, ya, dia mengalami masa-masa pernah menjadi orang yang meragukan agama. Dalam kurun waktu remaja, dia tampak akrab dengan tokoh revolusi Hindu Bengal. Dia memang pernah berjalan ke Timur Tengah, dan dia pernah memiliki kemampuan membaca buku-buku berbahasa Arab. Akhirnya membuat dalam ide-ide reformis Syekh Muhammad Abduh, ya, dan nasionalisme Mustafa Kemal. Lalu setelah M.A. Ansari wafat pada tahun 36, Azad menjadi tokoh muslim paling berpengaruh di Kongres. Tadi kita sudah pelajari bahwa Kongres adalah partai nasionalis di India sebelum dia pecah menjadi Partai Liga Awami. Ya. Pada tahun 39 dia terpilih menjadi presiden Partai Kongres, walaupun dia bukan muslim pertama yang menduduki posisi itu. Jadi saudara, saya ingin menjelaskan pada saudara bahwa sebenarnya Partai Kongres ingin merangkum semua kekuatan Hindu dan Islam di dalam Partai Kongres.
Tapi kan banyak keputusan Partai Kongres yang akhirnya melukai hati atau meninggalkan atau mendiskriminasi kepentingan Islam, maka umat Islam berangsur-angsur mundur dari Partai Kongres dan memperkuat partai baru di luarnya bernama Liga Muslim. Seperti yang dilakukan oleh Ali Jinnah tadi. Ali Jinnah itu pada awalnya adalah pimpinan Partai Kongres, Partai Kongres Nasional India. Tapi banyak sekali keputusan yang tidak diberlakukan, ya, terjadi diskriminasi terhadap umat Islam, akhirnya Ali Jinnah mundur. Demikian juga dengan Abul Kalam Azad. Bedanya adalah Abul Kalam Azad tidak mundur dari Partai Kongres. Dia tetap bertahan di dalam Partai Kongres. Ya. Pidato kepresidenan Azad dalam sesi ya rangam Partai Kongres pada tahun 40 yang terjadi hanya selama beberapa hari sebelum Pakistan ya melahirkan negara Pakistan sendiri, ya, dia juga menyatakan bahwa dia menolak teori dua negara. Abul Kalam Azad adalah seorang tokoh Muslim India yang menolak berdirinya negara Pakistan. Dia tetap ingin India bersatu. Dia tetap ingin Partai Nasional Kongres sebagai satu-satunya partai yang mewakili seluruh kepentingan. Sedangkan kelompok Islam lain sudah bersiap mendirikan negara Pakistan di luar India. Ya, dan itu terjadi pada tanggal 15 Agustus. Ya. Saat India merdeka, dia memegang jabatan Menteri Pendidikan selama 10 tahun. Walaupun bukan seorang administrator yang baik, tapi selama masa jabatannya sempat membuat beberapa kebijakan penting. Misalnya mengadakan pendidikan teknis bagi perempuan dan orang dewasa. Pendirian Akademi Sastra, menolak membuang bahasa Inggris sebagai bahasa nasional. Ya. Dia tetap tidak dapat memproyeksikan dirinya dalam kesalehan mistis, ya. Jadi saudara-saudara, yang penting dia itu sangat berjasa bagi India karena dia pernah menjadi Menteri Pendidikan India selama 10 tahun. Ya. Masa-masa terakhir ditandai dengan kesedihan dan kesepian, sebuah konsekuensi dari kehidupan yang dilaluinya secara individualistik. Maulana Abul Kalam Azad wafat 1958, ya, dan dikebumikan di Delhi dekat Jamaah Masjid itu Masjid Jama', ya. Ini dia Maulana Abul Kalam Azad. Lahir 11 November 1888, meninggal 22 Februari 1558. Ya. Dia merupakan salah seorang Muslim India yang bertahan tetap di dalam Partai Kongres, yang bertahan tetap dalam negara India dan tidak pernah pindah. Tidak pernah menyetujui didirikannya dua negara terpisah, yakni India dan Pakistan. Dan tidak pernah dia menyetujui adanya berdirinya negara Pakistan. Oke. Sekarang kita akan masuk ke tokoh terakhir yang juga berpengaruh di dalam pembaharuan Islam di anak benua India. Dia adalah Abul Ala Al-Maududi. Dia dilahirkan pada 3 Rajab 1321 Hijri, 25 September 1903. 25 September 1903. Dia dilahirkan di Aurangabad, sebuah kota yang terkenal di Hyderabad atau Deccan, Delhi, India. Pendidikannya di Madrasah Furqaniyah, ya, sebuah sekolah menengah yang mencoba menerapkan sistem pendidikan ala modern dan Islam tradisional secara seimbang. Abul Ala Al-Maududi, orang yang juga menerima pendidikan modern, tapi juga tetap mempertahankan pendidikan tradisional. Ya, orang tua beliau tidak ingin beliau pergi ke sekolah Inggris, ya. Sehingga pendidikannya dilakukan di rumah. Digunakan dalam bahasa Arab, Persia, Urdu, dan Inggris. Abul Ala Al-Maududi terkenal sangat produktif dalam menulis. Bidang-bidang yang ditulisnya antara lain bidang politik. Ada banyak buku-buku tentang politik Islam. Dan dia sangat percaya tentang adanya sistem politik Islam. Dan tidak perlu meniru sistem politik Barat. Ada sosial, ada ekonomi, ada kebudayaan dan agama. Ya,
Tapi kebanyakan karya-karya beliau yang telah dihasilkan dan bahkan terjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia, adalah tentang politik. Ya, dia madrasah Furqaniyah, ya. Dia ingin menggabung pendidikan Barat modern dan Islam tradisional, melanjutkan pelajaran di Darul Ulum Hyderabad, mampu dan mahir berbahasa Persia, bahasa Inggris, bahasa Urdu sebagai bahasa hariannya. Saya kira ini anakku sekalian, ya. Jangan hanya bahasa Minang, hanya bahasa Indonesia, sedikit bahasa Arab, dan tidak ada bahasa Inggris. Dia bisa bahasa Persia, bahasa Inggris, bahasa Urdu sebagai bahasa hariannya. Ya, jadi saudara-saudara, kalau Anda ingin menjangkau langit dengan cita-cita setinggi langit, perbanyak bahasa asing. Kenapa? Tidak dapat tidak, saudara. Ini sebuah kenyataan. Dunia ini sudah menggunakan sebagai lingua franca bahasa-bahasa asing, bukan bahasa kita. Oleh karenanya, kalau ingin cerdas, ingin berkeliling dunia, menjelajah dunia, maka Anda harus bisa berbahasa dunia. Di rumahnya beliau belajar Al-Quran, hadis, ilmu fikih. Ya. Umur 9 tahun sudah mampu menghafal kitab Mu'atta karya Imam Malik. Umur 13 tahun sudah berjaya menerjemahkan kitab Al-Islam wal Islah karya Syekh Abdul Aziz Jawiz dari bahasa Arab ke dalam bahasa Urdu. Ya. Apa pemikiran seorang Abul Ala Al-Maududi? Dia percaya kepada khilafah. Saya mohon maaf, ini tidak masalah politik ya. Khilafah ya, menurut Al-Maududi bukan sesuatu yang belakangan munculnya. Dia ada di dalam Al-Quran. Kata-kata khilafah ada dalam Al-Quran. Ya. Tapi dia tidak harus dipakaikan untuk dinasti tertentu atau orang tertentu. Dia justru digunakan untuk penguasa secara umum, ya, pemimpin secara umum, karena dia merupakan pemegang otoriti Tuhan di atas muka bumi. Ya. Kekuasaan untuk mengatur bumi, mengelola negara, dan mensejahterakan rakyat dijanjikan pada seluruh masyarakat beriman, bukan kepada seseorang atau satu kelas tertentu. Setiap mukmin menjadi khalifah Tuhan di muka bumi, sesuai dengan kapasiti individualnya. Menurut Al-Quran, kekhalifahan bukanlah hak istimewa individu tertentu, kelas tertentu atau kelompok tertentu, tapi mengakui kedaulatan mutlak Tuhan atas diri mereka dan menjalankan hukum Tuhan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Saya kira demikian, saudara. Kita sudah membicarakan tentang tema-tema pembaharuan dalam Islam di anak benua India, mulai dari pengertian sampai latar belakang kenapa perlu ada pembaharuan, sampai tokoh-tokohnya secara dunia, mulai dari era klasik, era pertengahan, dan era modern, dan khususnya di India. Di India terdapat beberapa orang nama, ada nama-nama Abdul Aziz, lalu Sayyid Ahmad Khan, ada Amir Ali, ada Ali Jinnah, ada Muhammad Iqbal, ada Abul Kalam Azad, dan ada yang terakhir Al-Maududi. Saya kira demikian, dan kita kembalikan kepada host. Silakan. Baik, terima kasih Prof atas pencerahan yang luar biasa pada pagi hari ini. Ya. Nah, pada mahasiswa, silahkan apabila ada pertanyaan ya atau hal-hal yang akan dikonfirmasi lebih lanjut kepada Prof, kami beri waktu dan kesempatan. Silahkan kepada mahasiswa. Oke. Mana memperbesarnya ini ya? Oke, silahkan. Siapa yang bertanya? Ya baik, kita masih menunggu sekitar 2 pertanyaan ya sebelum waktu kita berakhir pada pukul 9.30. Silahkan Ananda semua mengajukan pertanyaan. Diaktifkan saja suaranya, lalu sampaikan pertanyaan untuk kemudian kami beri jawaban. Kita diskusikan lebih lanjut. Silahkan.
Atau begini, Prof. Apabila mahasiswanya tidak ada memberikan pertanyaan, Prof yang beri pertanyaan. Nah, nanti kita tunjuk saja salah satu mahasiswa ya untuk mulai memberikan jawaban, lalu kita gilirlah kepada mahasiswa yang lain untuk bisa memberikan komentar terhadap pertanyaan yang Prof berikan. Silakan, Prof, berikan pertanyaan kepada mahasiswa kita. Oke, mungkin tidak saya tunjuk seorang, tapi coba Anda pikirkan. Bagaimana posisi gerakan pembaruan dalam Islam di anak benua India? Bisakah Anda membayangkan apa yang terjadi di India seandainya tidak ada gerakan, tidak ada tokoh, tidak ada pemikiran tentang pembaruan Islam di India? Apa yang bakal terjadi pada umat Islam India? Mungkinkah muncul seorang Dr. Zakir Naik hari ini kalau tidak pernah lahir seorang Said Ahmad pada era klasik? Coba dijawab itu. Mungkinkah muncul seorang tokoh Dr. Zakir Naik hari ini kalau tidak pernah dahulu pada beberapa tahun sebelumnya muncul tokoh-tokoh seperti Said Ahmad Khan, Said Amir Ali, dan lain-lain sebagainya? Coba dijawab. Ya? Oke, silakan mahasiswa. Ya, bagi yang menyimak dari awal ya harusnya sudah bisa ya memberikan sebuah tanggapan ya terhadap apa yang disampaikan oleh Prof tadi. Silahkan. Langsung dikasih nilai nih, Prof, di sini, Prof, siapa yang bisa jawab? Ya. Ya, bagi mahasiswa yang bisa menyampaikan ide dan gagasannya, kami akan catat ya sebagai salah satu poin nilai Anda dalam mata kuliah ini. Silahkan. Nih. Dilarang keras bengong ya, harus aktif. Saya, Bu. Silakan. Siapa namanya itu? Ngomong. Gustina. Mela. Siapa yang minta? Baik. Perkenalkan, nama saya Mela Ayuandira, U18. Mungkin saya tadi tidak mengikuti perkuliahan dari awal karena disebabkan sinyal. Tetapi menurut tanggapan saya mengenai pertanyaan Prof tadi, tanpa adanya gerakan-gerakan pembaharuan, bagaimana keadaan India sampai saat ini? Apakah akan muncul tokoh-tokoh besar seperti Dr. Zakir Naik? Begitu tadi kan, Prof? Terus lanjut. Kalau menurut saya, kalau tanpa adanya suatu gerakan, tentu India akan begitu-begitu saja. Sebab kita tahu adanya gerakan atau perpindahan itulah yang membuat sesuatu bisa berubah, apakah menjadi lebih baik atau lebih buruk. Jadi menurut saya tentu harus adanya gerakan, karena adanya gerakan tersebutlah maka muncul tokoh-tokoh besar seperti yang kita ketahui, seperti Dr. Zakir Naik yang banyak mengislamkan orang-orang yang belum Islam. Begitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Mela. Ya, apakah masih ada mahasiswa lain yang ingin menyampaikan gagasannya ya terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Prof? Kami persilahkan. Bu. Silahkan Gustina Rika. Gustina Rika. Ya, Gustina Rika ya. Silakan. Terima kasih kepada memberikan kesempatan. Saya juga akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Prof. Di sini saya mendukung jawaban yang diberikan Mela. Karena menurut saya jika tidak ada gerakan pembaharuan di India, nah maka
menurut saya agama Islam atau ajaran-ajaran Islam itu akan tertinggal. Seperti yang dikatakan oleh Prof tadi, dari Syahid Amir itu kan beliau mengatakan bahwa prinsip-prinsip Islam itu bersifat sementara yang terus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Nah, jika inilah yang terjadi, maka tentu Islam akan mengikuti perkembangan zaman dan terus mengikuti perkembangan zaman, sehingga Islam juga mampu maju dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Dan jika tidak ada dulunya gerakan pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh beberapa tokoh ini, menurut saya tidak akan muncul tokoh-tokoh besar seperti yang dikatakan Mela tadi, seperti Dr. Zakir Naik tadi. Sehingga jika tidak ada gerakan pembaharuan, maka sampai sekarang mungkin agama Islam sendiri mungkin masih tertinggal atau masih terpaku dengan prinsip-prinsip yang tidak bergerak ke arah yang lebih maju. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke. Oke, yang lain kalau ada. Oke, ada pertanyaan baru enggak? Silakan diajukan. Oke, saudara. Jadi ada beberapa tokoh yang hidupnya di zaman India, Pakistan, Bangladesh masih bergabung. Ya, Said Ahmad Khan, Ahmad Shahid, Abdul Aziz itu adalah tokoh yang bergerak ketika India, Pakistan, Bangladesh masih satu. Ya, tapi ada yang justru menggerakkan lahirnya negara Pakistan. Ali Jinnah dan Iqbal adalah dua tokoh yang menggerakkan lahirnya negara terpisah, negara Pakistan. Kenapa itu ada? Kenapa mereka ingin ada negara terpisah dari India? Jawabnya adalah karena mereka merasakan betapa ketinggalannya, betapa diskriminasi perlakuan yang dilakukan oleh penjajah Inggris. Setiap ada kesempatan, peluang selalu diberikan kepada orang Hindu, ingin sekolah yang lebih tinggi diberikan pada orang Hindu, ada pegawai, job-job kepegawaian diberikan kepada orang Hindu, umat Islam selalu ketinggalan. Ya, akhirnya mereka kecewa dengan pemerintah Inggris, lalu kecewa juga dengan Partai Kongres. Akhirnya cara terbaik menurut mereka adalah perlu adanya negara terpisah, yang di mana umat Islam boleh melaksanakan ketentuan Islam, boleh memilih sendiri pemimpin di kalangan mereka sendiri, boleh merealisirkan ide-ide yang diberikan warna atau roh Islam di dalam satu negara berdiri sendiri. Itu tidak makan dengan Pakistan. Jadi saya kira saudara, apakah salah? Ya, ini tidak sedang mengkritik sejarah. Ini sedang memberikan komentar tentang peristiwa sejarah, yakni berdirinya negara terpisah, negara Pakistan yang di luar India. Saya kira tidak mungkin lahirnya negara Pakistan kalau misalnya yang mereka terima dalam pengalaman hidup mereka sehari-hari dari Inggris dan dari Partai Kongres, itu mereka diperlakukan sama, seimbang, sejajar ya dengan penganut Hindu. Jadi saya kira ada banyak orang, saudara, apakah Islam mentolerir adanya perpecahan? Jawabnya tidak. Kenapa? Agama Islam mengajarkan persatuan di atas segala-galanya. Cuman bersatu, tapi dalam keadaan tertindas, saya kira umat Islam perlu berjuang untuk melakukan pembelaan diri. Jadi mendirikan negara Pakistan sebenarnya sebuah cara untuk membela diri dari diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Inggris dan oleh Partai Kongres. Iya. Kalau ada pertanyaan satu lagi, kalau enggak mungkin kita sudah sampai di ujung jalan. Ibu Susi. Ada pertanyaan lagi enggak? Kalau enggak ada. Baik, mahasiswa, ya terima kasih atas dua tanggapan dengan pertanyaan dari Prof tadi. Apakah ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan berikutnya, Prof, untuk kita jawab bersama dengan mahasiswa? Satu lagi saja, Prof. Satu lagi saja. Apa kira-kira yang harus dipikirkan oleh mahasiswa terkait dengan materi yang Prof berikan? Sebenarnya inilah dilema sejarah.
umat Islam telah memisahkan diri dari India yang mayoritas beragama Hindu dalam bentuk negara Pakistan. Tapi akhirnya, saudara, kita sesama umat Islam, yakni Pakistan, juga berpecah dua menjadi Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Pakistan Barat disebut dengan negara Pakistan dan Pakistan Timur dengan negara Bangladesh. Jadi sebenarnya saya harus menjelaskan bahwa Islam tidak mentolerir perpecahan. Tapi lagi-lagi karena mungkin karena tarikan-tarikan politik, ya. Lagi-lagi apa yang dialami ketika India dan Pakistan pecah dua, itu juga dialami oleh Pakistan dan Bangladesh. Nanti orang Bangladesh juga merasakan apa yang dirasakan oleh Pakistan ketika mereka keluar dari India, yakni diskriminasi. Orang Bangladesh tidak pernah merasa mendapat tempat yang sejajar dengan orang-orang Pakistan di barat, ya. Dan yang paling fatal, saudara, negara Pakistan dan negara Bangladesh dipisahkan oleh negara India. Ya, jadi Pakistan ada di barat India, sedangkan Bangladesh di timur India. Dipisahkan oleh negara India, kedua-dua Pakistan ini, Pakistan Timur, Pakistan Barat. Jadi memang susah juga. Kalau mereka bergabung, bersatu, dekatan, bersebelahan, berjiran, saya kira itu bagus. Tapi kalau mereka dipisahkan oleh negara besar, sebesar India, memang susah untuk melakukan koordinasi antara dua negara. Saya kira begitu yang ingin saya tekankan di detik-detik terakhir kuliah kita pada hari ini. Demikian, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Ananda semua. Dengan demikian ya, dengan apa yang telah disampaikan statement terakhir dari Profesor kita tadi, maka berakhir sudah pertemuan kita. Terima kasih atas kebersamaan Ananda, terima kasih atas perhatian ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan terutama menambah wawasan pengetahuan kita semua. Kami selaku host mengucapkan terima kasih dan banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.